utusan manusia yang lahir di bumi, muka bumi ini sama seperti Yesus. Nggak ada aku dapat bang. Terus otomatis, terus tiba-tiba Hah? langsung jadi Tuhan gitu. Sejatinya kan bang, kalau kita mau pelajari dengan lengkap, Hmm? bagaimana silsilah waktu Yesus lahir, dia Hmm? bukan lahir dari hasil apa ya, hasil istilahnya seperti pada yang kita bisa menjadi manusia ini kan bukan hasil dari persilangan kawin kan bang. Hmm? Iya, artinya Terus jadi memang Tuhan. dari awal Yesus Yesus lahir ini kan memang dari rahim seorang Bunda Maria, Oke, tapi bukan berarti dari hasil berarti perkawinan. Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Nah, abang kan lalu ke situ lagi arahnya. Lah, kan karena abang yang bilang tadi. Iya kan sudah aku bilang bang, bukan dari hasil, cuman itu dipakai Iya, iya. oleh Iya, paham, dipakai. paham. Bukan dari hasil hubungan suami istri. Paham aku. Iya, Berarti iya. berarti berarti Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, betul? Enggak lah, kan dari Oh, awal sudah enggak. aku bilang bang. Ini Oh, nih enggak nih, ya? yang Oh, Bunda dila- Bunda Bunda ya Maria. abang ini Oh, jadinya abang yang jadi Yesus muter-muter itu sekarang nih. sebentar, sebentar. Berarti Yesus itu enggak lahir dari rahimnya Bunda Maria. Gimana gimana bang? Yesus itu enggak lahir dari rahimnya Bunda Maria. Loh, kan sudah dijelaskan tadi bang, dikasih Apa yang Abang tahu. jelaskan? Apa yang Abang jelaskan? Ya malaikat Gabriel kan katakan, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki, nanti Nah, kamu akan itu menamakan dia mengatakan ke siapa? Yesus. Mengatakan ke siapa itu? Kepada Maria. Nah, itu kepada Maria. Berarti benar Yesus lahir dari rahim Bunda Maria, betul? Iya, lalu Iya, gimana berarti maksudnya? Bunda Maria melahirkan Yesus, betul? Iya, tapi lahirnya Nah, sebagai apa? Tapi lahirnya oke. lahirnya sebagai Berarti apa itu? berarti Bunda Marianya melahirkan Tuhan berarti. Sebelum menjadi Tuhan kan dia lahir sebagai manusia dulu, Bang. Nah, kok ketawa, Bang? Nggak lucu. Bunda Bunda Nah, Maria melahirkan Yesus. Yesus Yesus itu kan Tuhannya, baguslah Bang. kalau abang bahagia, aku ikut bahagia, ya kan? Enggak, bukan. Lucu, Bang. Iya, Muter-muter nih kita, Bang. loh, Ujung-ujungnya enggak. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Aduh, hebat kali Bunda Maria itu, sumpah. Kenapa Abang nggak sembah Yang Bunda Maria, Bang? enggak yang memilih Bunda Maria siapa aku tanya, Bang? Ya, Tuhan. Nah, Nah, iya kan? Tuhannya dia, Makanya Tuhannya. makanya tadi Bang aku bilang sama Bang, sejatinya Yesus Bentar, adalah Tuhan, bentar. tapi abang kan Ya, yang menyanggah. memilih sebentar, yang memilih Bunda Maria Yesus atau Tuhan? Ya Tuhan, Tuhan, karena bukan karena Yesus. dia lahir sebagai nama Yesus dan dia lahir sebagai manusia bernama Yesus. Oh, jadi jadi Bunda Nah, Maria ketawa lagi loh melahir. Bang. Oke, 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 sorry, sorry. Lucu loh, Bang. Berarti Bunda Maria ini melahirkan Tuhan yang bernama Yesus, betul? Janganlah Abang katakan seperti itu. Enggak kayak gitu Bang. Enggak. Terus Kalau Abang kayak gitu kan berarti Abang mau menyesatkan kitab kami nih. Tercatat seperti di kitab loh, kami enggak gitu abang Bang. yang abang yang ngomong gitu tadi, Nih, dia lahir dari Bunda ya. Maria. Sebenarnya nih abang kan mau ngajak aku mutar-mutar nih bang ya. Kan sudah aku Enggak, jelaskan ya. mutar-mutar. Aku nih jujur bang mengakui. Tapi abang mau Hmm. cari-cari kayaknya nih titik kesalahanku nih ya kan. Nih bang, ini nih ya. Kulangi ya, Itu kulangi namanya, nih, kulangi. Bang, itu namanya panik, Bang. Kalau Abang panik itu merasa dicari kesalahannya, enggak. Sebenarnya memang Enggak, Abang salah. enggak Memang bang. Aku Abang enggak salah. Jadi gini panik. gini, aku terangkan nalar berpikir Abang yang salah itu seperti apa, biar Abang Boleh paham. gimana? Coba. Aku suka dikoreksi Oke, silakan. Silakan bang. oke, aku jelaskan nalar berpikir Abang yang salah itu seperti apa. Boleh. Kalau Abang meyakini Yesus itu manusia secara aksioma, nggak butuh data, nggak butuh dalil, Yesus itu bukan Tuhan. Oke? Abang tahu Yesus itu. Sabar, sabar dulu. Belum. Ini kan aku mau Oh, menjelaskan alur oke. alur nalar berpikirnya Abang. Kalau Oke. Abang kalau Abang meyakini sebaliknya, Yesus itu adalah Tuhan
secara aksioma, nggak butuh data, nggak butuh dalil, berarti dia bukan manusia. Oke? Sekarang abang pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ulang bang, gimana tadi? Kenapa nggak fokus? Oke, aku ulang ya. Ya. Kalau abang meyakini Yesus itu adalah manusia, secara aksioma dia bukan Tuhan. Abang ngerti aksioma kan? Enggak paham aku bang. Alamak. Ya, aku jelas. Ya aku jujur aja, daripada aku sesat paham kan, ya Iya. daripada gagal paham gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini aku buka di sini ya. Ya, ya aku kan nggak terpelajar kayak abang kan, aku cuma modal Alkitab aja aku bang. Nggak kayak abang kan yang memang belajar gitu loh. Ah, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya sorry lah ya. Bentar. Ini mati internetnya. Sebentar ya bang ya. Atau kata lain aja bang, dari aksioma itu apa? Nggak ada. Oh nggak ada, aksioma. Apa itu? Nggak apa-apa, kita buka dalilnya aja biar teman-teman juga yang mungkin di bawah nggak tahu. Nah, ini kok mati ya? Iya nggak paham aksioma ini, raja terakhir ini. Iya aku nggak paham ini. Sorry ya, sorry. Ini bang. Ini bang. Aksioma itu adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Artinya begini bang, 1 tambah 1 berapa bang? Iya, paham sekarang. 2. Paham. Nah, itu namanya aksioma. Api itu panas atau dingin, itu aksioma, nggak butuh dibuktikan panas, nah, gitu. Apa? Mutlak berarti ya, mutlak ya. Ya. Ada Dokter Ardiansyah. Assalamualaikum dok. Aduh aku nggak. Kapan naiknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum semuanya. Nah, Dari tadi. Lanjut Ustaz. Ya sedikit lagi ya. Lanjut. Jadi aksioma itu adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Kita implementasikan kata aksioma. Kalau abang meyakini, ya apa nak? Cium dulu sayang. Sana, bawa sana. Kalau abang meyakini bahwa Yesus itu adalah manusia, secara aksioma dia bukan Tuhan. Oke? Tapi kalau abang meyakini Yesus itu adalah Tuhan, secara aksioma dia bukan manusia. Oke, bagus pertanyaan abang ini. Abang pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kedua-duanya. Ya, karena di dalam catatan kitab kami kan Yesus memang tercatat sebagai manusia, dan kami mengimaninya sebagai Tuhan. Tercatat sebagai manusia, abang imani Tuhan. Sama Ya. kalau aku bilang begini bang, di sini tertulis sepeda, tapi abang yakini itu mobil. Ya karena abang kan mau benturkan apa istilahnya? Ya aku percaya Yesus itu manusia dan juga Oke. Tuhan. Nah, Dan Tuhan. iya. Oke, ya berarti Yesus fix. Selesai diskusi kita. Yesus bukan Tuhan. Ya nggak apa-apa, pandangan abang seperti itu nggak apa-apa. Enggak, itu pilihan abang tadi. Yesus bukan Tuhan. Nggak ada aku pilihan gitu bang. Lah, tadi barusan abang ngomong. Ya aku percaya bang, dia sebagai manusia dan Tuhan. Dia sebagai Nah ketawa aja bang ini. Oke. Ya, tadi sudah aku sebutkan tadi bang masalah aksioma itu abang tabrak-tabrakan. Makanya tadi itu penjelasan nalar berpikirnya abang itu saling bertolak belakang atau Ya, disebut dengan istilah kerennya Iya kontradiksi. karena iya bagus pertanyaan abang bagus, makanya terbentur aku memang dari pertanyaan abang itu karena abang mencoba membenturkan Yesus itu memang betul manusia. Iya bagus pertanyaan abang, suka aku. Terbentur juga memang pikiranku, tetapi Aman. Ya, ini aja Dokter Ardiansyah, silahkan dok. Aku mau ke WC dulu bentar.
Siap, Ustaz. Hostnya tidur ya, hostnya ya. Aduh, coba naik sebentar. Naik Hostnya, Bang. hostnya kemana? Ada Jai. Jailani monitor. Oh, tidur nih, potong gaji nih. Kak Sri, potong gaji nih. Tidur nih hostnya. Iya nih. Kak Sri moderator kan? Iya, Iya, Bang. moderator. Ah, oke. Lanjut. Aku ke WC dulu, Dok. Izin, Dok. Iya. Bang Andri. Bang Andri Siap. tahu nggak bahwasanya kalau kita ke utara, kita juga ke selatan, betul nggak? Kalau kita Dalam ke saat yang utara, sama ya, kalau kita ke utara, dalam waktu yang sama kita juga ke selatan. Sepakat? belum paham aku tuh Bang, gimana maksudnya? Oke. Kalau abang pergi ke arah utara, seketika itu juga abang pergi ke arah selatan, betul nggak? Maksudnya pada akhirnya akan bertemu. Bukan pada akhirnya. Pada saat yang sama, misal jam sekarang jam 10 misal. Jam 10 ini abang mengarah ke utara. Nah, jam 10 malam ini juga abang mengarah ke selatan, betul kan? Sepakat nggak? Oke, aku sepakati dulu nih supaya lebih bisa Abang lanjutkan lagi supaya bisa aku paham. Oke, sepakatnya di mana itu? Ya jujur aku belum paham sih Bang, maksudnya gimana nih? Ini kan utara. Bagaimana cara abang jam 10 ini pergi ke utara, tapi bagaimana cara abang juga jam 10 ini pergi ke selatan dalam waktu yang sama? Bagaimana caranya? Gimana ya maksudnya? Coba abang sekarang pergi ke utara, tapi sekarang juga abang pergi ke selatan. Bisa nggak? Masuk akal Kalau nggak? kalau satu tubuh gini Iya, maksud satu Abang tubuh. bersamaan Iya, gitu, harus dibelah iya, gitu. iya, satu tubuh. Masuk akal nggak? Ya nggak akan bisa. Nah, Kalau masuk akal nggak? sampai kalau Masuk akal kalau nggak? ya masuk Masuk akal. Oke. Masuk akal. Hah? Gimana sih maksudnya Bang? Aku bingung nih maksudnya nih. Astagfirullahaladzim. Coba sekarang abang berdiri, tapi abang juga duduk sekarang. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ya kan Abang suruh berdiri tapi di saat yang sama juga duduk. Nah, masuk akal nggak? Nggak masuk akal gimana maksudnya Bang? Iya, begitu tuh masuk akal nggak? Abang berdiri, tapi juga duduk juga. Masuk akal nggak? Ya nggak lah Bang. Kenapa nggak masuk akal? Ya nggak bisa kan? Ya kenapa? Kenapa nggak bisa? Ya terbatas. Gimana? Apanya Gerakannya- terbatas? Gerakannya terbatas kan? Abang Coba dicoba suruh- dulu. Dicoba dulu. Abang sekarang berdiri atau duduk sekarang? Saya duduk. Nah, coba abang berdiri sekarang. Terus Tapi gimana? duduk. Abang sekarang berdiri tapi duduk. Nah ini arahnya kemana Bang maksudnya? Udah nih? dijawab dulu aja. Dijawab dulu aja. Coba abang kan duduk sekarang. Mhm. Nah, coba sekarang abang berdiri tapi abang duduk. Duduk berdiri. Bukan. Bukan duduk berdiri. Abang sekarang duduk tapi sekarang abang berdiri. Tapi abang duduk. Tapi abang berdiri gitu loh. Paham nggak? Nah, yang lebih mudah kayaknya Abang aja contohkan dulu gimana tuh, biar aku paham. Enggak, sekarang kan abang duduk, betul nggak? Iya, Abang contohkan aja coba. Enggak, tunggu dulu. Abang kan sekarang duduk. Coba abang berdiri coba. Sekarang, coba. Enggak, Abang contohkan aja biar Enggak, aku ya paham. ini saya contohkan abang berdiri Abang sekarang. mau ngasih aku paham kan? Abang kasih contoh aja. Iya, saya kasih contoh abang berdiri sekarang. Nah, Abang nggak mau ngasih contoh gerakan. Kok kenapa harus aku Bang yang harus nurutin Abang itu? Karena saya waras. Hah? Karena saya waras. Ya, aku juga waras Bang. Maksudnya Kalau abang gimana? waras, sekarang saya tanya, definisi manusia apa? Menurut Abang apa nih? Jangan Langsung menurut aja. saya. Jangan, Langsung jangan, aja arahnya Bang, kemana? kalau diskusi itu jangan menurut saya, jangan menurut Anda. Menurut kaidah bahasa Indonesia, manusia itu bahasa mana sih?
Manusia itu bahasa apa? Bahasa Thailand, Bang. Emang ada bahasa Thailand manusia? Ya, Bang, pakai percaya lagi, Bang. Aku bilang pakai bahasa Thailand. Nah iya, saya tanya serius ini. Emang ada bahasa Oh, Thailand manusia? Iya pas itu pas itu pas. Ada ya nggak? nggak ada, Bang. Oh, Yang nggak kita ada. tahu Berarti ya bahasa mana? bahasa bahasa Indonesia, Bang. Oke. Apa definisi manusia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Makhluk hidup. Apa definisi Punya makhluk? Arti makhluk itu apa sih? Arti makhluk itu apa? Makhluk adalah yang diciptakan diciptakan siapa? sang penguasa. Berarti makhluk itu ciptaan Tuhan, betul? Iya, Berarti manusia itu ciptaan Tuhan, betul? betul. Yesus jadi manusia, betul? Betul. Berarti Yesus ciptaan Tuhan, betul? Betul. Oke. Ketika dia ciptaan Tuhan, apakah dia Tuhan? Di saat yang sama? Saya ulang lagi, dipikir dulu, jangan dijawab dulu ya. Mhm. Ketika dia ciptaan Tuhan, apakah dia Tuhan di waktu yang sama? Belum. Saya ulangi lagi. Ketika dia ciptaan Tuhan, apakah dia Tuhan di saat yang sama? Belum, Bang. Kok belum? Kalau ditanya sudah atau belum, baru jawabannya sudah dan belum. Kalau Ya. ditanya apakah itu iya dan tidak, gimana sih? Anda kok nggak ngerti? Ya, jawaban aku belum gimana, Bang? Oke, berarti pada saat lahir, Yesus bukan Tuhan. Belum Tuhan. Oke, buka Lukas 2 nomor 11. Silakan bacakan. Oke. Lukas 2 ayat 11 gimana nih, Abang mau bahas tentang kelahirannya? Ya, buka aja. Ntar, tak cari dulu ya, Abangku. Lukas 2 ayat 11. Mbak Sri Sibulhab di bawah itu tolong diblokir selamanya, Mbak Sri. Waduh, siapa itu, Bang? Oke, Bulhab di siap. bawah. Bulhab diblokir, jangan cuma di mute ya, diblokir. Wah, Jadi kita usahakan kita blokir Bulhab di semua room muslim. waduh, kejam kali, Bang. Iyalah, saya kok. Ayo lanjut, Bang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir siapa itu? Yesus. Yang lahir siapa itu? Tuhan bukan? Kira siapa tadi kita Bang, kaget aku. Diketawain si lontong ini. Coba Mbak Sri, Mbak Su juga diblokir karena dia sudah menghujat Allah. Kapan kau tadi di room yang lain, Mbak Sri? Bakso yang di atas ini. Ya, ya, Mbak Su di bawah ini loh. Diblokir, jangan cuma diturunkan. Diblokir aja. Uji Blokir Allah selamanya. apa? Abad itu jolomu dideklarasikan. Ya, blokir, Mbak Sri. Santai aja lah, Bang. Ya, lanjut. Sudah tadi ku bacakan, Bang. Ya, jadi yang lahir Tuhan. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayo, mau lari kemana? Ayo. Aku enggak lari, Bang, di sini aja. Nah, ya sudah. Ayo, Iya, gimana maksudnya, Bang? ayo, yang lahir Tuhan kan? Iya, kalau dari pandangan Lukas tercatat memang Tuhan. Nah, Juru kalau selamat. dari pandangan Abang, Di catatan lain kan tidak dikatakan gitu, saya Bang. ulang pertanyaan saya simpel. Oke. Lukas mencatat tuh yang lahir Tuhan. Anda menjawab pada saat lahir bukan Tuhan. Pertanyaan saya simpel. Yang betul Anda atau Lukas? Itu pertanyaan saya. Jangan lari kemana-mana. Yang betul Anda atau Lukas? Itu pertanyaan saya. Saya ulangi lagi bahasa Indonesia. Yang Oke. betul itu Anda atau Lukas? Jangan lari ke Matius, Markus, Yohanes. Loh, kok jangan, Bang? Loh, saya tanya Anda. Oke. Saya tanya Anda. Pertanyaan saya coba diulangi. Bisa nggak? Can you repeat again? Bisa nggak Oke, Anda mengulang pertanyaan saya lagi? Oke. Bisa nggak? Coba diulangi lagi. Pertanyaan Aku saya yang adalah. salah, Bang. Aku yang salah. Oke, berarti yang betul Lukas. Betul yang Lukas, oke. Sepakat kita? Iya, Bang. Berarti yang lahir Tuhan. Baru tahu kan? Enggak baru tahu. Nah, berarti nggak paham. Anda baca tapi nggak paham.
Hmm, Ayo, mau kemana? ini di hadapan abang aja nih. Bukan itu pertanyaan saya. Mau kemana narasinya? Masa abang nggak ngerti Oh, sih? Kirain masih kecil. Ternyata udah gede. Yo, mau kemana? Yang lahir Tuhan bukan? ya Tuhan, Nah, di kota berarti yang Daud. dikandung Bunda Maria Tuhan. Ya, ya suka aku ketawa abang ini. Berduka cita abang dengan kelahiran Yesus ya kan? Bukan itu. Haleluya. Justru yang membuat saya ketawa itu begini, Bang. Iya, gimana? Anda Kira. orang Kristen, Anda Mm-mm. membaca nggak pakai otak gitu loh. Anda nggak baca, Anda membaca, yes, betul, Anda membaca. Tapi Anda membaca nggak pakai akal gitu loh. Mm-mm. Kenapa? Karena Anda membantah narasi dari kitab Anda sendiri. Anda tadi mengatakan, oh, pada saat lahir, Yesus bukan Tuhan. Loh, kok bisa? Di Lukas 2 nomor 11 dikatakan yang lahir Tuhan. Tapi Bahkan abang, orang-orang Majus, tunggu dulu. Pada saat kelahirannya, orang Majus menyembah Yesus gak itu? Coba cek di ayat ya selanjutnya. ya menyembah. Nah, berarti Tuhan bukan? Ya Tuhan. Nah, ya sudah, berarti Anda salah. Ya aku kan sudah bilang aku salah bang. Kalau mau Ya, ya membandingkan. harus gitu memang. Memang Iya. memang Tapi Anda kan nggak pernah benar bukan di berarti sini, abang makanya benar. kita luruskan gitu loh. Oke, yang Bukan pertama berarti abang itu. benar kan? Oke, sekarang coba buka Kisah Para Rasul 236, silakan. Ah, kenapa bang dengan ayat itu? Langsung aja lah bang. Dibaca, buka aja lah. Kita diskusi santai lah. Kita kan malam-malam, kan nggak Iya. nggak Tapi nggak abang keburu jangan kerja juga kan? larang aku Emang buka abang mau Matius. kerja? Emang Enggak. abang mau kerja? Tapi kan abang jangan juga ngelarang pas aku mau buka Matius Markus itu kan jangan juga abang larang gitu. Sekarang abang mau perintah-perintah aku buka kisah para rasul Enggak gimana? ngarang, enggak. Kisah Para Rasul 236 Enggak. ini nggak ngarang Bukan aku. masalah ngarang bang. Abang mau Hah? nyuruh memerintah. Bukan, minta Sedangkan tolong. Minta tolong dibuka. enggak. Kalau abang mau kita mau apa, kita mau Duh. diskusi, jangan juga abang larang. Aku kan mau buka nih dari penyampaian Lukas, catatannya Hmm. demikian. Oke, Tapi baik, kan silakan. Oke, gitu silakan. Bang. Silakan, mau buka Matius silakan. Di mana tertulis yang lahir manusia? Di mana? Oke. Mm. Ya karena abang lebih duluan belajar, harusnya abang lebih sabar lah ngadapin aku kan. Enggak, aku belajarnya barusan aja, baru 2 menit yang lalu kok. Lanjut. Oh gitu. Iya, Oh pantesan. pantesan pinter ya kan. Lanjut. Iya, pantesan keren ketawanya. Ya kadang ketawa saya menyakitkan hati memang. Mohon maaf ya bang, bercanda tadi ya kan. Enggak ah, enggak mana ada bang sakit hati santai aja nih muka Ya aku. iya makanya itu. Jangan pucet Iya, gitu loh wajahnya. Masa pucet gitu sih? iya bang ya. Kalau senyum di fullin gitu bang. Jangan senyumnya pucet kayak gitu. Iya, udah kering gusiku ini bang. Ya sikat gigi dulu lah bang. Waduh. Ya silakan. Kisah Para Rasul 236 silakan. Gimana bang? Keberatannya dengan apa itu kisah para rasul? Coba aku Loh, turutin lah. Nah, ya silakan. Anda mau buka Matius dulu monggo. Anda mau buka Yohanes dulu monggo. Anda mau buka Markus dulu monggo. Anda mau buka Kisah Para Rasul monggo. Silakan. kisah para rasul berapa bang? 236. 236 ya. That's right. Oke, ini tentang apa ini? Gimana ini maksudnya? Baca aja. Ya, gimana bang? Baca aja. Baca dulu bang. Oh, minta bacain. Mm-mm. Oh, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Loh, Jadi, itu apa itu? Kisah Para Rasul. ya, Kisah nih aku bantuin buka di sini. Aduh, ini orang. 2 iya, ayat 30. 6. 36 kan bang? Iya, Kisah Para Rasul 236 coba.
Iya, yang ku baca tadi 35 Bang. Ini baru 36. Salah. Sabar. 36 yang betul. Iya, tadi 35 dulu Bang, baru ke 36. Sabar Bang ya. Kalau gitu nomor 1 aja sekalian, biar panjang. Oke, Nggak oke, apa-apa, santai saya lah, Bang. dengerin. Iya, santai. Ya, silakan. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke. Oke. Jadi di situ tertulis begini, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, betul? Di situ ada nggak tertulis yang kamu salibkan? Ada. Yang kamu salibkan itu sudah disalib atau belum disalib? Sudah. Kalau sudah, berarti pada saat sudah disalib, Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, betul? Coba baca. Coba baca dulu. Jangan nah dulu. Yang kamu salibkan, kita pelan-pelan. Yang kamu salibkan. Pertanyaan saya, kamu salibkan itu apakah sudah disalib atau belum disalib? Sudah terjadi peristiwa salib. Sudah disalib, betul? Ketika sudah disalib menjadi Tuhan dan Kristus, betul? Betul. Pertanyaan saya, Yesus menjadi Tuhan dan Kristus itu sesudah disalib atau pada saat lahir? Jawab. Ini tidak, Bang. Diketawain terus aku Bang, jadi malu aku Bang. Iya. Ayo, yang mana yang benar? Ya, jadi Yesus malu, menjadi Tuhan dan Kristus itu sesudah disalib atau pada saat Yesus pertama kali dilahirkan? Yang mana yang betul? Ya, kalau aku tadi jelaskan sama Bang Dio, awalnya sejatinya Yesus itu Tuhan Bang ya. Saya nggak tanya itu. Saya ulangi pertanyaan saya dalam bahasa Indonesia. Saya ulangi. Ya, aku jelaskan. Saya ulangi pertanyaan saya dalam bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Mungkin saya tadi pakai bahasa Inggris. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Di Lukas 2 nomor 11, Yesus sudah menjadi Tuhan dan Kristus pada saat lahir. Di Kisah Para Rasul 2:36, Yesus menjadi Tuhan dan Kristus setelah disalibkan. Pertanyaan saya, yang mana yang salah? Apakah A, Yesus sudah menjadi Tuhan dan Kristus pada saat setelah lahir? Gak usah kasih pilihan. Barusan lahir. Loh, memang Lukas 2 nomor 11 itu kan? Itu kan pilihannya cuma Lukas 2 nomor 11 sama Kisah Para Rasul 2:36. Sekarang saya mau tanya, Lukas 2 nomor 11 itu berapa ayat? Ya kalau Abang kasih pilihan kan nanti jawabannya ada di pilihan itu aja Bang. Saya ulangi ya. Lukas 2 nomor 11 itu berapa ayat? Berapa? Yang Abang tahu berapa tuh? Loh, Lukas 2 nomor 11 ya satu ayat lah. Gimana kan nomor 11? Gimana sih? Oke, satu ayat. Oke. Satu ayat. Kisah Para Rasul 2:36 berapa ayat? Satu ayat. Satu ayat ditambah satu ayat berapa ayat? Jawab dulu. Ya, dua. Jawab dulu. Nah, dua ayat kan? Nah, yang saya sebutkan 2 ayat kan, betul? Betul. Saya bertanya di antara keduanya kan, betul? Betul. Berarti jawabannya 2 atau 3? Ya 1. Kan saya bertanya di antara keduanya, gimana sih? Iya, Paham nggak? Ya paham. Nah, berarti jawabannya hanya ada 1, betul? Betul. Yang 1 itu apakah Yesus disebut Kristus dan Tuhan pada saat setelah lahir sebelum disalib, atau Yesus disebut Tuhan dan Kristus itu setelah disalib? Yang mana yang salah? Yang salah momen dan waktunya Bang. Iya, yang salah yang mana? Peristiwanya berbeda. Ya, yang salah yang mana? Loh, iya, justru karena peristiwanya berbeda, justru karena momennya berbeda, itu yang saya tanya gitu loh. Justru itu yang saya tanya. Iya. Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus pada saat momen kelahirannya, atau Yesus menjadi Tuhan dan Kristus pada saat momen setelah disalib? Yang mana yang salah? Tidak ada yang salah Bang. Memang betul. Yang betul yang mana?
yang betul, yang membuat kacau ini kan Abang ketawa. Yang betul yang mana? Coba saya tanya. Momen kelahiran Yesus dengan momen setelah penyalipan itu momen yang sama atau berbeda? Beda, tujuannya beda. Saya tanya momen, Anda kan mengatakan momen tadi kan, saya ikutin loh. Aku kan belum selesai ngomong tapi abang potong. Iya, justru saya ngikutin Anda momen kan, betul? Iya, ini aku jelasin. Abang mau dengar atau enggak? Saya belum selesai. Enggak selesainya Boleh di nggak mana? saya selesaikan dulu? Tanya. Oke. Boleh nggak saya apa? selesaikan dulu? Oke ya. Iya, kan dulu kesesatan pikiran abang. Momen, oke baik. Momen Yesus lahir dengan momen Yesus setelah disalib berbeda atau sama momennya? Momen yang saya tanya. Beda atau sama? Beda. Beda. Waktunya beda atau sama? Beda. Yang betul yang mana? Yesus disebut Tuhan itu pada saat momen Yesus baru dilahirkan, atau Yesus disebut Tuhan dan Kristus itu pada saat momen setelah Yesus disalib. Yang mana yang betul? Sudah, ini aku jelasin Bang ya. Yang mana yang betul? Ya, aku mau jelasin. Iya, dijawab dulu baru dijelasin, itu yang benar dong. Dijawab dulu, setelah dijawab baru begini Bang, saya jelaskan. Nah, itu masuk akal. Menurut abang, ya muter-muter di situ terus Bang jadinya. Ya sudah, jawab aja, harus menjawab ya, tapi ya. Iya, aku jawab, aku mau jelasin. Masa Ya, aku silakan, boleh silakan. jelasin? Silakan. Iya, gimana sih abang ini? Ya, silakan. Nanti aku jelasin abang ketawain lagi. Silakan. Iya, nanti diulangin lagi. Silakan. Ya aku jelasin ya. Mm-mm. Bagus pertanyaan abang, aku respect Bang ya, makasih Bang. Bagus nih pertanyaan abang, suka kali aku. Jadi aku jelasin seperti ini Bang. Dia waktu lahir dikatakan Lukas sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tertuju kepada Bunda Maria Bang ya. Duh, gimana? Sebentar. Gimana maksudnya? Ya, momen waktu ketika nih kita baca Bang ya. Mm-mm. Kita baca aja biar aku nggak salah ngomong Bang ya. Kita mengikuti apa yang dikatakan Lukas ya. Mm-mm. Oke, ini aku suka nih dengan abang nih. Bentar ya. Ya. Bentar. Lukas tadi. Nah, ini dia. Lukas 2. silakan. Tadi lihat. Jangan pucat, santai aja Bang, wajahnya Bang. Iya Bang, kayaknya aku apa ini matikan aja kamera ya. Jangan, Malu. biar jangan. Malu juga aku, Bang kalau di Lanjut, ya. silakan Bang. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir siapa? Ya, sebentar Bang ya, sebentar. Yang lahir Yesus, betul? Nah, ini. Saya nggak tanya Bunda Maria, yang lahir Yesus, betul? Ya, sebentar aku jelasin dulu, Bang. Ya, silakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nggak ada Nah, ini hubungannya kan- di situ Bang, nggak ada. Aku Iya, udah baca Bible Anda Bang, saya kasih tahu ya. Aku udah berkali-kali baca Bentar, Biblemu. Bang. Kan ini waktu aku jelasin, Bang. Sabar dulu, Bang. Iya, tapi gini loh, jangan buang-buang waktu saya gitu loh. Dari tadi aku minta abang langsung to the point, kata abang pelan-pelan. Sekarang aku mau jelasin pelan-pelan, abang langsung potong. Abang bukan menjelaskan, abang membaca. Nah, ya kata abang kan harus ini, yang benar kan Lukas. Ya aku bacakan lah ini yang ada catatan Lukas. Loh kan Anda sendiri yang ngomong tadi. Abang kan minta perbandingannya kan? Yang mana Iya, yang perbandingannya dengan Anda. Iya sebentar, abang tanya tadi perbandingannya ayat ini dengan ayat yang di Kisah Rasul, mana yang betul? Ya, silakan. Aku mau jelasin. Abang masih membaca tapi mau menjelaskan ke saya. Oh my Iya, God. supaya abang tahu. Nah, Artinya abang belum abang nggak paham. mau dengar penjelasan orang, Bang. Abang yang nggak mau diskusi Ya, berarti. silakan jangan muter-muter kayak helikopter, silakan. Apa gimana, Bang? Jangan muter-muter kayak helikopter, silakan jelaskan. Oke. Oke, Bang ya. Tujuannya di sini kan bukan kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus, Bang. Itu aja bedanya. Sedangkan Pertanyaan di saya Kisah- masih ingat nggak? Ingat nggak pertanyaan saya apa? Ya, apa? Yang mana yang betul kata Bang? Enggak, saya tanya, ingat nggak pertanyaan saya? Coba gini. Coba ulangi pertanyaan saya, silakan. Abang bandingkan tadi ayatnya. Enggak, Ayat. bukan. Ulangi pertanyaan saya, repeat again my questions.
Ulangi Yang pertanyaan mana saya. yang betul? Yang aku ingat abang tanyakan itu yang mana yang betul antara Itu kedua bukan ayat? pertanyaan saya itu. Ya, coba abang ingatkan yang mana pertanyaannya biar aku ingat. Pertanyaan saya seperti apa tadi bentuknya? Jangan dirubah bentuknya. Seperti apa bentuk momennya kan? Bukan momen. Kalimatnya, kalimat pertanyaan saya jangan dirubah. Iya, gimana coba. Ini aku coba pahami bang ya. Gimana? Oke. Makanya dengerin. Di Lukas 2 nomor 11, Yesus sudah disebut Tuhan dan Kristus pada saat momen setelah lahir. Tapi itu ditujukan kepada siapa bang? Menurut abang? Apanya ditujukan? Saya nggak bahas penujuan ini. Iya, Saya bahas tapi kan- Yesusnya. Iya, tapi kita harus tahu bang. Itu kalimat itu disampaikan Itu bukan kepada urusan siapa dulu? saya. Mau ditujukan ke makanya. siapapun juga, Bang, dengerin. Mau ditujukan kepada siapa? Fokus saya adalah Yesus disebut Tuhan dan Kristus, itu loh fokusnya, paham nggak? Itu yang saya tanyakan. Jangan ngeles dong. Iya, aku nggak ngeles bang. Ya, oke. Kalau nggak ngeles begini. Yang saya tanyakan adalah, abang, yang tanya ini saya atau abang? Saya kan? Berarti aku yang jawab bang ya. Ah, berarti pertanyaannya terserah saya kan? Oke. Berarti jawabannya juga Pertanyaan terserah saya. bang. Oh iya, yang harus ya harus sesuai dengan pertanyaan dong, betul? Masa Iya, ditanya, tapi kan masa ditanya hitam atau putih jawabnya pink kan nggak masuk akal. betul. Tapi kan Nah, oke, jawaban sekarang orang- saya ulangi pertanyaan saya. Yang saya tanyakan adalah mengenai Yesus disebut Kristus dan Tuhan. Saya ulangi lagi. Yang saya tanyakan bukan berkaitan kepada siapa ini ditujukan. Bukan itu pertanyaan saya. Saya nggak tanya itu. Saya bertanya soal Yesus disebut Kristus dan Tuhan. Di garis bawahi, Yesus disebut Kristus dan Tuhan. Itu, Iya. saya ulangi ya. Di Lukas 2 nomor 11, Yesus disebut Kristus dan Tuhan pada momen kelahirannya. Diingat, Betul. pada momen kelahirannya. Ditujukan Kemudian di kepada- Kisah Para Rasul 236, Yesus baru disebut Tuhan dan Kristus setelah momen penyalipan. Saya tanya kecil-kecil ke abang, momen penyalipan dengan momen kelahiran sama atau beda? Beda. Yang mana yang benar? Yesus disebutnya itu apakah pada saat Yesus baru lahir sudah disebut Tuhan dan Kristus, atau Yesus disebut Tuhan dan Kristus setelah disalib? Berarti kalau sebelum disalib, kesimpulannya Yesus tidak disebut Tuhan dan Kristus. Tetapi kalau Yesus disebut Tuhan dan Kristus pada saat dia lahir, barusan lahir, berarti sudah Tuhan dan Kristus duluan. Tetapi di Kisah Para Rasul 236 disebut Tuhan dan Kristus setelah disalib. Pertanyaan saya nggak tanya ditujukan kepada siapa ya. Saya bertanya, yang betul yang mana? Sudah selesai pertanyaan bang. Ya, yang betul yang mana? Dua-duanya betul. Momennya sama. Momennya berbeda. Loh, momennya berbeda. Memang Momennya berbeda. dikatakan di sini sudah Anda jelas mengatakan berbeda. dua-duanya betul. Iya. Tunggu dulu. Anda mengatakan Kapan aku dua-duanya jawab, Bang? betul. Kapan aku Dua-duanya ngasih abang betul jawaban? itu, Bang. Dua-duanya betul kalau momennya itu dalam satu waktu. Ini momennya beda waktu. Anda sendiri mengatakan beda. Kok bisa mengatakan dua-duanya betul? Momennya berbeda itu karena momen yang di sini kelahiran Oke, baik. disampaikan kepada Bunda Maria dan gembala-gembala. Ya, saya nggak tanya itu tapi saya nggak tanya itu sayangnya. Iya, ya nggak Dia, apa-apa. Tapi aku harus jangan kasih menjawab jawaban, gini, Bang. Jangan menjawab sesuatu yang saya nggak Jangan juga tanyakan. abang mengatur bagaimana jawaban aku bang, karena Oh, harus. tertulis di sini Kenapa? kan. Karena saya bertanya. Coba saya tanya kepada abang. Abang sudah mandi belum? Oke, aku jawab kayak gini. Tunggu Oke, aku jawab dulu. kayak gini. Abang sudah mandi belum? Aku langsung jawab aja. Tunggu dulu. Abang sudah mandi belum? Sekarang aku langsung jawab aja. Enggak, Bang. tunggu dulu. Abang sudah mandi belum? Kisah Para Rasul. Tunggu, jangan kemana-mana. Tunggu. Abang Enggak, sudah aku- mandi belum? Aku langsung kepada pertanyaan Abang aja. sudah mandi atau belum? Kalau abang nggak mau terima Abang penjelasan, sudah nggak mandi apa-apa. atau belum? Saya tanya. Kenapa bang ditanyakan itu? Jawab dulu pertanyaan saya. Abang sudah mandi belum? Abang buka kamera aja lah. Abang sudah mandi apa belum?
Kalau berani buka kamera aja bang. Berani lah, ngapain nggak berani? Gantengan Ya, saya lah buka ya. daripada kamu. Ya buka aja bang. Gila apa? Ya buka. Iya. Bang. Gimana? Ya. Gimana? Ya. Ya. Sebentar. Aku minum. Saya dulu, tanya, Bang. kamu sudah mandi apa belum? Jawab. Loh, kenapa aku harus jawab? Ya kalau nggak mau jawab turun. Berarti abang yang nggak mau diskusi sama aku. Nggak apa-apa. Daripada saya Iya. diskusi sama orang gila, turun. Oh. Saya usir. Ya. Aku, Silakan turun. Ya kalau orang berilmu Silakan turun. nggak orang Silakan gila. turun. Silakan turun. Nggak apa-apa. Turun. Oh. Berarti abang kalah gitu. Oh nggak apa-apa. Anda mengatakan saya kalah, Anda saya usir. Ya berarti Turun. abang penyesat. Yang penyesat itu adalah orang yang mengatakan ketika dia mengatakan berbeda tapi dua-duanya betul, itu orang gila namanya. Makanya saya tadi katakan kepada Anda, saya tadi menyindir Anda nggak nyadar. Saya sindir Anda. Coba abang sekarang berdiri Iya. tapi duduk. Aku sudah tahu maksud abang. Coba Anda sekarang berjalan ke utara, tapi Anda sekarang juga berjalan ke selatan. Itu hanya orang gila, itu hanya orang gila. Tahu nggak? Iya karena abang nggak paham kan isi. Host monitor nggak host? Gini aja bang. Abang Sebentar. Host monitor nggak? Saya sudah dijadikan moderator belum akun ini? Nggak, jadikan moderator dulu. Oke bang, aku wajar bang ya. Bisa mengimani sesuatu karena ada catatannya. Bang, abang dengar nggak suara saya? Dengar. Oke. Dengar, Abang dengar. tahu nggak ketakutan yang paling takut di dalam diri saya apa, bang? Ya belum tahu kalau abang nggak ngasih tahu kan. Saya takut jadi orang bodoh seperti Anda. Turun. Saya takut jadi orang bodoh. Udah jelas-jelas dia katakan sendiri. Berbeda, yes, berbeda. Momennya berbeda, ya. Waktunya berbeda, ya. Kalau waktunya berbeda, kenapa dua-duanya bener? Otakmu taruh mana gitu loh. Otakmu tuh loh dibuat mikir sampah. Tahu nggak ketakutan terbesar orang tua saya itu apa? Takut kalau anaknya bodoh. Makanya saya disekolahkan. Lah kok setelah saya lulus sekolah, saya ketemu orang bodoh kayak dia. Sebodoh-bodohnya saya nggak pernah sebodoh dia, paham nggak? Sebodoh-bodohnya saya nggak pernah tuh sebodoh kamu. Itu, mohon maaf. Saya harus jujur. Masa orang bodoh dikatakan orang pinter, kan fitnah juga nanti sayanya kan? Fitnah. Masa orang bodoh, coba teman-teman mau nggak kalau orang bodoh dikatakan, wah Anda pinter sekali ya, Anda pinter sekali, masa gitu sih? Ya bodoh aja. Betul nggak? Betul. Gimana coba? Tadi ditanya Ustadz Dio juga gitu, mencela kemana-mana. Kalau nggak kalau gini, kalau kamu belum punya ilmu dalam diskusi lintas agama, belajar dulu. Belajar dulu. Orang yang ditanya itu, Yesus sudah jadi Tuhan pas waktu baru lahir. Nah, pas waktu di Kisah Para Rasul 236, Yesus baru jadi Tuhan. Baru jadi Tuhan. Setelah disalib, yang mana yang betul? Kok dua-duanya betul? Udelmu itu yang betul. Makanya, saya selalu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya dilahirkan dari rahim seorang muslimah gitu kan. Alhamdulillah. Nah, jadinya ya naudzubillah ya. Botolnya kayak dia, siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Orang pintar gak pernah mengatakan dirinya pintar. Pernah saya? Saya pernah. Bukti saya pintar, saya mengatakan diri saya pintar, ayo. Nah, gerhana naik aja. Naik aja gerhana. Kalau berani. Kalau berani, silakan. Nggak mau deh. Kalau nggak berani, kau dengar ceramah saya di bawah sambil tatap layar, ya. Dengar saya, jangan kabur di sini aja. Saya mau memberikan ceramah ke kamu ya. Kodok aja bisa klaim pintar. Kodok, emang kodok bisa ngomong? Botolnya.
Emang kodok bisa ngomong? Emang bisa ngomong? Aku pintar gitu bisa? Kadang ngoten ini keblabasan kalau mikir, bodohnya minta ampun gitu. Emang pernah dengar kodok bilang aku pintar gitu bisa? Bisa? Oh, jangan-jangan dia keseringan ini host. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk tuh. Mungkin kau sedang menceramai kodok ya kan? Terus kata kodoknya, aku lebih pintar dari kamu, mampus. Ada Bang Dio yang pendeta itu yang ngeberitain ke kucing kan dicatar dia. Oh iya. Iya. Ya, silakan host, ada tamu host. Ya. Aku izin Pak Rato. izin close cam ya. Ya. Atau Ya lo, ya. Mau diskusi nggak kamu? Nah, bukalah mute-nya kau. Loh, kok pada mute? Enggak, aku nggak nge-mute. Rato, Ustaz. Rato. Aku nggak nge-mute, aman Ustaz. ya host, ya. Tadi ngajuin mengenai Oh ya, ini yang mau bertanya, bisa? ya silakan. Ya. Di mana ayat apa namanya Nabi Muhammad disebutkan orang tuanya? Gimana? Di mana Nabi Muhammad. disebutkan orang tua Nabi Muhammad di Al-Quran? Oke, yang pertama yang perlu Anda ketahui begini. Quran bukan kitab request. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda request seperti itu, Anda bikin kitab sendiri, lalu Anda katakan ini kitab saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran itu firman Tuhan. Sepenuhnya mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Mutlak. Jadi kita sebagai orang kita sebagai orang Islam simple aja. Quran firman Tuhan, bukan kitab request. Tidak tertulis di situ. Terus Anda minta, ya Anda bikin kitab sendiri. Itu jawaban saya. Mungkin dari Ustadz Meta, silakan. Iya. Ya, mungkin tambahan Al-Quran itu kan bukan buku biografi ya. Itu jawabannya. Kalau pertanyaan itu dibalik ke Anda bisa jawab nggak kira-kira? Bisa nggak? Kalau misal itu saya balik ke kitab Anda gitu, ke Anda, bisa nggak dijawab kira-kira? Iya, pertanyaan saya berarti kan belum dijawab. Loh lah iya, kan sudah dijawab tadi barusan. Anda nggak ngerti jawaban kita? Atau Anda budek? Ustadz Miftah udah Dan nambahin. jawaban yang Anda jawab tadi nggak jawaban. Ya terserah itu menurut Anda, nggak apa-apa. Sekarang kalau saya balik, Pertanyaan lagi saya kan. sekarang saya kalau saya balik siap nggak? Pertanyaan itu saya balik siap nggak? Berani nggak? Itu deh dulu. Nggak, Berani bapaknya atau Nabi nggak? Muhammad siapa nama? Nama Berani bapaknya nggak? siapa coba? Nggak berani nggak itu kalau saya Ya, balik? saya tanya dulu. Nama bapaknya. Udah stop dulu. Saya tanya balik, berani nggak? Saya mute Anda. Anda kalau bisa diatur di sini Anda jadi tamu. Tapi kalau Anda nggak bisa diatur, Anda jadi pembantu. Anda milih jadi pembantu atau tamu? Tenang, tenang.
Anda Nah, milih Anda jadi mau tanya saya pembantu, nggak jawab. Anda mau jadi pembantu atau mau jadi tamu? A, jadi pembantu. B, mau jadi tamu. Dipilih dulu, baru kita lanjut. Bapaknya Muhammad siapa? Dipilih dulu bang, dipilih dulu bang. Enggak, jawab aja dulu. Dipilih dulu bang, dipilih dulu. Dipilih dulu aja bang. Dipilih dulu bang. Sebelum jadi maut saya, Jangan di mute lah. sebelum jadi maut saya, bang, tak kasih tahu ya. Saya ini bisa nge-mute orang sampai 2 jam lamanya. Jari saya ini nggak capek. Iya, 2 jam itu saya bisa nge-mute kayak juga. gini terus bang. 2 jam bisa saya. nggak apa-apa. Iya udah. Ya udah ngomong aja kalau gitu, saya mute aja. Ngomong aja yang panjang. Ya Saya mute beginilah. lagi. Ya udah nggak apa-apa. Beginilah. Ya Anda sudah tanya, Jawab, ya? kita udah jawab. Kita udah ada jawab. Bahkan Ustadz Miftah nambahin nggak tadi Ustadz Antum? Nambahin nggak tadi Ustadz? Iya. Nah, nambahin kan? Ah, udah ditambahin. Nah, giliran saya mau tanya balik, kenapa takut gitu loh? Kenapa teman-teman kesen Ya, ditanya? saya jawab. Oke, baik. Kalau Anda jawab, sekarang saya tanya ya. Baik. Pertanyaan saya belum selesai. Saya belum selesai. Siapa Bapak Nabi Muhammad? Dari tadi gitu mulu sih. Kalau takut bilang, Bang Ardi saya takut ditanya Bang. Jangan tanya saya. Saya nggak ngerti apa-apa. Baru saya bisa maklum. Oh begitu, ya udahlah. Silakan Anda bertanya banyak lah. Itu kan enak. Siapa sih yang nggak ngerti bapaknya Rasulullah? Siapa coba yang nggak ngerti? Coba. Sambil ngelindur aja saya bisa menyebutkan gitu loh. Kok malah tanya siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Astagfirullahaladzim. Kenapa malam ini saya dapat yang kayak gini terus, host? Kenapa, host? Kenapa coba? Pasti salah hostnya ini. Tanggung jawab. Bang Jai. Ada yang gitu semua kan hotel. Saya minta satu oten. Saya minta satu oten yang minimal itu beradab, terus kemudian paham bahasa Indonesia. Nggak pinter nggak apa-apa lah. Nggak pinter. Yang penting beradab dan paham bahasa Indonesia. Tapi kalau beradab udah enggak, bahasa Indonesia juga enggak paham. Anjir ini andai kata dirombeng no, kata orang Jawa, tahu nggak dirombeng no? Dirombeng itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa tuh? Sanita, Apa Ustaz? dirombeng no itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Susah juga. Apa ya teman-teman? Dirombeng no itu apa ya? Ya diloa, tahu nggak diloa? Oh diobral Diobral. Diobral. Ya maksudnya gini loh, kan kadang misal kita nimbun botol plastik air mineral, kita timbun dulu, terus nanti ada orang yang mau beli, Bang ini dijual nggak botol plastiknya? Oh iya saya jual Bang. Nah, itu namanya dirombeng tuh, apa tuh? Rongsokan, betul. Dirongsok. Nah, andai pun mereka dirongsok, wallahi teman-teman, wallahi nggak akan laku. Nggak akan laku. Kenapa? Saking bodohnya minta ampun gitu loh. Saya dengan PD-nya mengatakan mereka bodoh. Ya karena saya Islam. Dan karena memang mereka bodoh. Gimana coba? Ya kalau mereka pinter, saya akan sebut pinter. Misal begini. Ustadz Miftah kan pernah lihat diskusi saya sama Jack Citah waktu itu. Pernah nggak Ustadz? Iya. Coba. Meskipun dia menurut saya ya mohon maaf ya, meskipun dia nggak paham soal Al-Quran gitu kan, tapi minimal dia beradab gitu loh. Iya. Minimal Mau itu. belajar. Ketika tidak Terus tahu itu.
Terus kalau dia nggak ngerti Ustaz, dia mengatakan, oh aku belum tahu jawabannya nih Bang Ardi. Aku cari dulu ya Bang Ardi, nanti kalau udah tahu. Minimal begitu tuh. Dan aku baru nemukan Oten yang kayak gitu cuman dia ya. Belum ada yang lain. Kenapa ya? Waktu itu ada Ustaz Dio, Ustaz Miftah juga. Lihat nggak ya? Ini yang nggak ada namanya ini siapa ini yang nggak ada? Iya, X, X. Tertet, Alam. Halo, X. Tidur kali. Marines Tomaswa, Bang Marines sehat selalu ya Bangku ya. Dia Kristen teman-teman, tapi dia bagus orangnya, baik dia. Dia nggak pernah menghujat saya. Sehat selalu ya Bang Marines, semoga diberikan hidayah oleh Allah Bang. Amin. Sebetulnya saya itu tidak memusuhi, perlu diketahui ya teman-teman, saya tidak memusuhi orang Kristen ya. Tapi di sini saya hanya berdiskusi yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang menghujat Islam, itu baru musuh saya. Saya katakan tuh musuh tuh. Tapi kalau dia nggak menghujat Islam, dia cuma berdiskusi dengan kita, fine aja saya sih, santai-santai aja gitu loh. Yang berbahaya ini penghujat sama para syubhat itu. Orang-orang yang syubhat melintir ayat Quran terus kemudian disebarluaskan sehingga menyesatkan banyak orang, ini yang berbahaya sebenarnya. Gitu. Silakan Ustaz Miftah, ada yang mau dibanting atau dilempar Ustaz, silakan. Ya, kayak tadi pagi juga kan kita sama siapa itu si Panan itu yang bermurtad. Tuh Bang Agus ini sama Bang X ini, Bang V, XX ini Oten bukan ini Abang? Bang Agus, Muslim. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau disampaikan Abang? Mau tanya sama Ustadz Miftah ini, boleh nggak? Oh, tanya apa? Wani Piro? Mau tanya satu sama Ustadz Miftah, boleh nggak? Ya, boleh. Tanya itu apa hukumnya? Ustadz Miftah udah punya istri, mohon maaf Bang Agus, Ustadz Miftah udah punya istri, mohon maaf. Sama kita lah. Lanjut Gimana, Bang. Mau tanya apa? Hukum buat orang gila itu apa ya? Hukum orang gila. Maksudnya hukum dalam hal apa? Misal ada orang terus dia aslinya waras terus gila gitu loh. Oh, di akhiratnya gitu. Oh, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini hadisnya Hasan. Rasulullah itu bersabda, arba'atun yaumal qiyamah. Ada 4 golongan di hari kiamat tersebut. Yang pertama, rajulun asammu la yasma'u syai'an, yaitu orang yang tuli, budek, yang sama sekali tidak mendengar ya, la yasma'u syai'an. Jadi orang budek yang memang tidak pernah mendengar sama sekali dari lahir gitu. Tapi ulama menjabarkan dalam ilmu asbabul wurud dan mustalahul hadis ini bisa dikatakan juga dari usia tamyiz. Kemudian warajulun ahmak, yang pertama adalah orang budek dan tuli. Kemudian yang kedua warajulun ahmak, orang yang idiot. Ini termasuk juga orang yang gila, sangat idiot. Maka kenapa dengan kalimat ahmak yang disebut dengan ismu tafdil, idiot, tidak nyambung. Idiot itu termasuk juga orang gila dalam ilmu hadis itu. Kemudian warajulun haromun, bukan pakai hak ya tapi hak. Warajulun haromun, orang pikun. Kemudian warajulun mata fi fatroh, yaitu laki dan juga orang yang hidup di masa patroh, di masa kekosongan. Setelah Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit,
sampai datangnya baginda Nabi Muhammad SAW itu masa patroh, masa kekosongan Rasul atau utusan Allah. Itu nanti di yaumil kiamah dikumpulkan, ditanya satu persatu. Yang pertama itu Pak Amal As-Somu Fayaqulu, ditanya. Yang pertama